Selamat pagi, perkenalkan nama kakak Komarasyana Dewi dengan NIM 2011031212 dari kelas 6E. Nah, pada video kali ini kakak akan mensimulasikan dua video. Nah, terlebih dahulu kalian harus tahu dulu apa itu sebenarnya hinopsis. Nah, hinopsis adalah metode untuk memberdayakan program pikiran ke dalam bawah sadar manusia. Sedangkan hinoptis adalah orang yang menggunakan keilmuan tersebut. Nah, kita dapat merasakan kondisi hinopsis dalam membaca buku, novel, puisi yang tanpa kita sadari, kita larut dalam bacaan itu. Kemudian, tahapan dasar hinopsis terdiri dari preinduksi yaitu perkenalan, kemudian ada induksi yaitu menuju rileks, kemudian ada deepening, rileks lebih dalam, kemudian ada sugesti, kemudian yang terakhir yaitu ada deepening. Nah, sekarang kakak bersama adik kakak nanti akan mensimulasikan video yang pertama yaitu tentang preinduksi, induksi, deepening, sugesti, dan terminasi. Selamat menyaksikan! Nah, di sini saya akan mensimulasikan video yang pertama yaitu tentang tahap preinduksi, induksi, deepening, sugesti, dan terminasi bersama dengan adik saya. Halo adik, siapa namanya? Arista. Oke, kenalin kakak Rusiana. Nah, adik lagi ngapain di sini? Lagi diam aja. Kakak mau nanya-nanya nih, boleh nggak? Boleh. Oke, adik kelas berapa sekarang? Kelas 7. Kelas 7. Sekolahnya di mana? SMP 3. Ada nggak temannya yang satu kelas sama adik? Ada Siapa namanya? Ayu. Ayu. Oh ya, di sini kakak kebetulan ada tugas nih untuk menghinopsis seseorang. Namun di sini kakak nggak bakalan mengarahnya ke hal yang negatif. Namun di sini kakak akan sedikit saja merelaksasikan badan adik. Semakin lemas nanti, apakah adik bersedia? Bersedia. Oke. Nah, gimana adik? Sudah siap untuk kita melakukan hinopsisnya? Sudah. Oke. Sekarang, langkah pertama yaitu silakan adik untuk mencari posisi ternyaman adik untuk melakukannya, agar nanti pada saat melakukannya, adik akan lebih fokus dan rileks dalam melaksanakannya. Sudah. Oke, karena sudah, silakan ambil kedua tangan adik, taruh di depan muka. Nah, setelah itu, fokuskan pikiran adik dan jangan menghiraukan apapun yang ada di sekitar adik. Fokuskan pikiran adik dan jangan menghiraukan apapun yang ada di sekitar adik. Anggap saja muka adik adalah magnet dan tangan ini adalah benda yang ingin adik tarik. Atau anggap saja benda ini atau tangan ini adalah benda yang ingin adik gapai. Fokuskan pikiran adik. Dengarkan omongan saya, jangan menghiraukan apapun yang ada di sekitar adik. Fokuskan, semakin mendekat tangan ini ke muka adik, maka semakin rilekslah badan adik. Fokuskan, fokus, maka tangan ini akan semakin mendekat ke dalam muka adik. Fokus. Baik. Untuk Kade Ariska, sekarang sedang berada dalam posisi yang sangat lemas dan rileks. Saya akan menghitung angka 10 sampai 1. Setiap hitungan, tubuh Anda akan semakin lemas dan rileks. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rasakan rileksnya dan lemasnya. Dan untuk orang yang saya sentuh, apakah Anda mendengar suara saya? Jika mendengar, anggukan kepala. Oke. Berarti adik Ariska sudah berada dalam kondisi yang rileks dan lemas. Baik, saya akan mengajaknya kembali. Untuk orang yang saya sentuh, silahkan mengangkat tangan kanan setinggi-tingginya dalam hitungan 1 sampai 3. 3, 2, 1. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, silahkan menurunkan tangan
kanannya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, berarti Adik Ariska dalam kondisi yang lemas dan rileks sehingga dia bisa melakukan apapun yang saya perintahkan. Namun sebenarnya dalam kondisi ini dia masih setengah sadar, namun badannya saja yang sedikit lemas dan rileks. Baik, untuk orang yang saya sentuh, dalam hitungan 10 sampai 1, tubuh Anda akan kembali seperti semula, sehat, bugar, jasmani, dan apapun yang Anda dilakukan di dalam bawah sadar Anda akan Anda lupakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, adiknya tidur. Gimana adik perasaannya? Tadi ngapain tidur? Gak sadar ya adiknya tadi tidur. Gimana badannya, ada yang sakit tidak? Tidak. Oke. Silakan posisinya perbaiki dulu. Nah, di sini saya ingin berterima kasih kepada adik karena sudah mau menjadi bahan percobaan saya melakukan hipnotis. Nah, untuk adik gimana badannya, ada yang sakit tidak? Tidak. Nah, adik ingat tidak tadi melakukan apa? Tidak. Oke, nah kalau seperti itu, untuk di sini untuk itu adik kakak berterima kasih kepada adik karena sudah mau menjadi percobaan kakak. Nah, sekarang kita akan ke video simulasi yang kedua, yaitu tentang pendulum. Namun terlebih dahulu, kalian harus tahu apa itu pendulum. Pendulum adalah benda yang terikat pada sebuah tali dengan ukuran tertentu yang bisa bergerak secara bebas. Nah, pendulum yang saya gunakan di sini yaitu pendulum koin yang sudah saya ikat menggunakan tali dengan ukuran 50 cm talinya. Nah, untuk melakukan ini, pertama kita harus mencari tempat ternyaman untuk melakukan simulasi pendulum ini. Kedua, kita harus menyiapkan sebuah pertanyaan yang akan kita tanyakan pada pendulum ini. Nah, gerakan pendulum ini ketika maju mundur jawabannya iya, ketika kiri kanan jawabannya tidak. Nah, itu tergantung pada tingkat konsentrasi kita. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video simulasi yang kedua ya. Nah, tadi kita sudah mensimulasikan video yang pertama, yaitu tahap preinduksi, induksi, deafening, sugesti, dan terminasi. Sekarang kita masuk ke simulasi pada video yang kedua, yaitu tentang pendulum yang saya gunakan, yaitu koin. Apakah saya akan wisuda tahun ini? Apakah saya akan mendapatkan uang lebih? Apakah saya akan dibelikan baju untuk galungan? Apakah saya akan dibelikan paket sama ibu saya hari ini?
Apakah saya akan mendapatkan anak anjing yang lucu? Dan ternyata saya tidak bisa melakukannya karena saya tidak bisa mensugestikan dia untuk bergerak sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi saya rendah. Terbukti saya tidak bisa menanamkan sugesti pada koin itu. Mungkin hal itu karena situasi saya yang tidak kondusif. Nah, untuk adik-adik, sampai jumpa pada video berikutnya.